Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi Senin malam. Jokowi menyebutkan harga premium yang semula Rp6.500 per liter naik menjadi Rp8.500. Adapun solar harga semula Rp5.500 naik menjadi Rp7.500 per liter. Presiden mengumumkan kenaikan harga tersebut meskipun harga minyak dunia tengah turun. Meski begitu, Jokowi memberikan kompensasi atas kenaikan harga tersebut. Sebelum kenaikan, Presiden telah meluncurkan 4 kartu sakti yang bakal meredam dampak kenaikan BBM bersubsidi yang telah menggerogoti APBN hingga Rp200.000 triliun lebih. 4 kartu sakti itu antara lain Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu HP. Kartu-kartu tersebut akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif. Presiden pun tak menampik bakal ada pro kontra atas kebijakan itu. Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan solusi terhadap anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, yakni untuk sektor produktif. Kita berharap semoga kartu sakti Presiden Joko Widodo benar-benar dirasakan manfaatnya bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ya, untuk membahas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan kesiapan 4 kartu sakti sebagai kompensasinya, bagaimana dengan penyebaran dan penggunaannya. Di studio telah hadir Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Selamat pagi, Bu Kofifa. Ya, selamat pagi. Nah, Bu Kofifa, kita tahu bahwa kalau sebelum dilantik kan Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa ya memang akan ada kenaikan harga BBM, tetapi ketika semua sudah siap, jaring-jaring sosialnya ini, pengaman sosial itu sudah siap. Nah, dengan diluncurkan kemarin adalah KIP, KIS dan juga KKS ini pertanda ini sudah seberapa siap sih, Bu? Ya, sebetulnya kalau penerima program perlindungan sosial ini tetap menggunakan data yang lama. Jadi 15,5 juta keluarga pada posisi 25% status sosial ekonomi terbawah. Itu hasil dari PPLS 2011. PPLS itu pendataan perlindungan sosial. Itu 2011 kita menemukan bahwa 25% terbawah itu setara dengan 15,5 juta. Itulah pemegang KPS. Nah, mulai hari ini di 34 provinsi sebetulnya pemegang KPS boleh ke kantor pos masing-masing. Memang kantor pos akan menentukan misalnya di sebuah provinsi ini ada 22 kabupaten kota. Hari ini di kota mana, besok boleh di kabupaten mana, besok. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 2 Desember menurut rencana itu semua sudah akan bisa mendapatkan program perlindungan sosial itu, pemegang KPS meskipun mereka belum terima KKS. Meskipun mereka belum terima KKS? Ya. Jadi itu semua hari ini bisa mendapatkan, mulai hari ini ya? Mulai hari ini sampai dengan tanggal 2. Tanggal 2 Desember. Karena memang kantor pos menjadwalkan sesuai dengan data yang mereka punya, supaya tidak terjadi antrian panjang. Gitu. Oke, Bu, kalau persoalan data, mungkin kita lebih ke data dulu di awal. Nah, data itu kan juga dari kemarin sering sekali bermasalah seperti itu, dianggapnya bermasalah. Nah, apakah tidak kemudian menjadi terburu-buru ketika pemerintahan Presiden Jokowi juga akhirnya memutuskan untuk menggunakan data yang sama, atau mungkin ada pertimbangan lain, Bu? Ya, jadi data ini memang pendataannya juga tidak murah gitu. Mestinya 2014 ini menurut perencanaan PPLS itu 3 tahun sekali, harusnya 2011-2014 ini juga mestinya sudah ada data baru. Tetapi karena ini belum dilaksanakan, maka 2015 ini Kementerian Sosial sedang mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk PPLS 2015 meskipun penyelenggaranya BPS, tapi dipanya di Kemsos, begitu. Nah, kemiskinan itu dinamik sekali. Kalau ada bencana, menurut indeks resiko bencana, 90% itu tiba-tiba jadi miskin. Kalau mereka kemarin bercocok tanam, berkebun, tiba-tiba kemudian ada gempa atau ada gunung meletus misalnya, tiba-tiba kemudian kebunnya tidak bisa dipanen. Atau mereka yang kemarin punya ternak, tiba-tiba ternaknya mati karena ada gempa atau karena ada bencana lain. Jadi yang seperti ini update-nya itu mestinya bisa lebih cepat. Nah, kalau yang akan datang, memang Kementerian Sosial sedang menyiapkan grand design untuk program program pelayanan penanganan kemiskinan, kita sebut seperti itu. Jadi ini
grand strategi ini kita sedang melakukan pengayaan terus dengan mengundang sangat banyak narasumber secara bertahap. Kira-kira pusat pelayanan penanganan pengentasan kemiskinan itu kalau di tingkat kecamatan barangkali update datanya bisa 3 bulan sekali, bukan 3 tahun sekali. Oke. Ya. Dan itu untuk mengingat kondisi sekarang ya sudah berarti digunakan data yang sama terkait juga dengan keterbatasan waktu. Nah Bu, kita sekarang ke 400.000 per bulan. Bukan 200.000 per bulan. Kebetulan ini untuk November dan Desember, jadi 400.000. Jadi 400.000. Nah, dengan yang ada sekarang seberapa besar ini akan kemudian mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Iya. Saya rasa ini pertanyaan substantif sekali. Jadi secara saintifik kan pasti bisa dihitung ya. Jadi kalau BBM naik 500, naik 1000, naik 1500 sampai naik 2000, itu kira-kira resikonya seperti apa terhadap kemungkinan penambahan kemiskinan. Nah, karena kan bukan hanya resiko terkait inflasinya. Dengan biaya, resiko inflasi termasuk juga harga kenaikan harga bahan-bahan pokok. Pasti sudah dihitung lah ya, sudah dihitung. Ketika naik 2000, maka resiko inflasinya bagi masyarakat umum itu kira-kira 1,8, tapi bagi kelompok miskin itu 3,9. Karena kebutuhan pangan bagi masyarakat sosial ekonomi terbawah itu memang besar. Dan pada saat BBM naik, maka kebutuhan pangan biasanya sembako itu lebih duluan naik. Maka inflasi bagi kalangan miskin itu lebih tinggi daripada umum. Tapi kisarannya itu kira-kira sekarang ada inflasi itu 2,4 tambahan baru dari baseline 5,3. Oke. Kemudian bagaimana daya beli mereka? Kira-kira 1 bulan itu mereka akan membutuhkan tambahan 155.000. Ketika kemudian ada dana perlindungan sosial 200.000, itu sebenarnya sudah melebihi dari kebutuhan yang mestinya 1 bulan itu mereka butuh tambahan 155.000. Ya. Jadi seharusnya dengan program pelindungan sosial 200.000 per bulan, mestinya tidak akan terjadi penurunan daya beli. Dengan catatan bahwa ketika itu digunakan masyarakat untuk benar-benar untuk membantu meningkatkan daya beli mereka. Jadi asumsinya bahwa mereka sekarang butuh tambahan dana untuk bisa mengcover kebutuhan pangan mereka, kebutuhan pokok mereka. Karena ini kan kita mengcover 25% masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah. Hitung-hitungannya kalau naik 2.000 sebenarnya butuhnya itu 155.000. Tapi kan ini program perlindungannya 200.000, jadi sudah melebihi. Sudah melebihi. Ini bagi mereka yang ada di dalam coverage KPS ya, kartu perlindungan sosial yang dulu 15,5 juta. Memang kemudian bagi mereka yang tidak tercover oleh program ini, karena kan tadi saya sampaikan kemiskinan itu dinamik. Ada yang dulu sebenarnya dia masuk pada strata berkecukupan, tapi karena ada musibah tertentu tiba-tiba dia miskin. Inilah yang memang membutuhkan special treatment. Apa treatmentnya? Jadi begini, sebetulnya ada beberapa prioritas pengalihan dari subsidi BBM ini. Hitung-hitungan Menteri Keuangan di atas 100 triliun. Nah, di atas 100 triliun 1 tahun ya, di atas 100 triliun. Pada posisi itu misalnya selalu Presiden menyampaikan kedaulatan pangan dan itu harapannya 3 tahun sudah bisa tercapai. Nah, kedaulatan pangan ini antara lain kita butuh intensifikasi pada 3 juta lahan pertanian misalnya. Ini di luar yang ekstensifikasi ya. Kalau intensifikasi ini 1 juta hektar itu kemarin di dalam diskusi itu kira-kira kita butuh 5 triliun. 1 juta hektar. 1 hektarnya itu bisa menambah kalau irigasi teknisnya bagus kira-kira 1 ton. Hitung-hitungannya sudah seteknis itu. Yang saya ingin sampaikan begini, kalau ada pengalihan subsidi BBM, katakanlah ini 100 triliun, tapi kata Menteri Keuangan lebih dari 100 triliun nanti. Itu 5 triliun itu untuk irigasi teknis. Nah, itu akan mengairi sekitar 1 juta hektar. Nah, setelah itu ada lagi 4 triliun yang memang sudah di dalam proses penyiapan perluasan dermaga di salah satu daerah. Itu sudah dihitung-hitung seperti itu sampai kepada UEP, usaha ekonomi produktif. Nah, pada penyiapan usaha ekonomi produktif terutama mereka yang ada di daerah miskin perkotaan, itu memang pemetaannya dilakukan oleh beberapa KL, kementerian lembaga, termasuk dalamnya adalah Kementerian UKM. Ya. Nah, itu kan kalau kita bicara
berbicara tentang ada beberapa banyak sekali program-program yang dari tadinya mengubah subsidi dari konsumtif kemudian menjadi produktif ya. seperti itu. Tetapi kalau bisa dibahasakan mungkin itu bisa dikatakan obat jangka panjang untuk masyarakat, Bu. Biar bagaimana kan ketika masyarakat miskin itu mereka butuh obat yang paling cepat untuk mengobati sakit mereka saat ini. Selain dengan tadi pemberian uang seperti itu, bantuan per bulan. Ada juga tidak sih program lain yang disiapkan yang lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat? Saya rasa kita tetap harus berbasis data, karena kalau kita tidak ada basis datanya, pasti orang mempertanyakan ini jangan-jangan tidak tepat sasaran. Kemudian atas dasar apa kelompok tertentu itu mendapatkan program tertentu misalnya. Jadi kebetulan dari 5% masyarakat status sosial ekonomi terbawah itu mereka penerima program Keluarga Harapan PKH. Nah, penerima program PKH itu sekarang ada 2,8 juta. Dari 2,8 juta itu kita menyusun program, mudah-mudahan ini bisa disetujui. Karena program-program ini kan harus ada approval dari Kementerian Keuangan. Tapi dari Kemsos itu sudah menyiapkan program. Ini yang 5% status sosial ekonomi terbawah, atau berarti mereka paling miskin ya, 5% termiskin itu ada 2,8 juta. Kalau 2,8 juta kemudian mereka mendapatkan support usaha ekonomi produktif, itu mereka dalam bentuk kelompok, satu kelompok 10 orang, berarti kita butuh 280.000 kelompok. Nah itu setara dengan 5,6 triliun. Kita sih sudah membuat exercise agak detail. Presiden juga menyampaikan UKM ini termasuk salah satu dari 4 prioritas. Cuma nanti apakah di-deliver ke kementerian mana, ke kementerian yang mana, saya rasa ini yang sedang difinalisasi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah... Ya. Jadi masing-masing sebetulnya detail sekali, cuma nanti kan ibaratnya ini ada satu kue, nah kue ini akan didistribusikan pada prioritas-prioritas mana. Yang jelas kalau pertanian itu selalu beliau menyampaikan ya bahwa 3 tahun ini insya Allah kita bisa membangun kedaulatan pangan, tidak sekedar ketahanan pangan. Baik, kita masih akan membahas lagi mengenai seperti apa program-program sosial yang sudah disiapkan. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, Bu Kofifa. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama Jurnal Pagi.